Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami akan melakukan yaitu presentasi secara virtual dikarenakan pandemi COVID yang melanda Sidoarjo saat ini. Jadi kami melakukan presentasi secara virtual. Yang pertama kelompok saya yaitu Aisyah Aprilia, yang kedua Dian Nur, yang ketiga saya sendiri Nur Maulidia, dan yang keempat Renanda Ayu. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja menggunakan metode balance sheet record card. Perlu kalian ketahui, kinerja perusahaan adalah suatu ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam pengelola sumber daya keuangan perusahaan. Terutama kinerja perusahaan ini dapat digunakan untuk mendatangkan investor baru. Dalam pengukuran kinerja perusahaan, perusahaan sudah banyak metode pengukuran kinerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti sistem pengukuran yang kami bahas di sini, yaitu balance sheet record card. Poin pembahasan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian balance sheet card, yang kedua perspektif balance sheet record card, yang ketiga fungsi balance sheet record card terhadap perusahaan, yang keempat tahap-tahap implementasi balance sheet card, yang kelima yaitu keunggulan metode balance sheet record card, yang keenam yaitu contoh implementasi metode balance sheet record card. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Renanda Ayu. Oke, apa sih balance scorecard itu? Seperti yang kita ketahui, persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Untuk perusahaan yang menentukan strategi dalam mewujudkan sasaran perusahaan, untuk mengetahui sejauh mana sasaran yang telah ditentukan dan dapat tercapai, dibutuhkan alat untuk mengukur kinerja, yaitu balance scorecard. Balance yang berarti seimbang, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara faktor keuangan maupun non-keuangan. Dan scorecard yang merupakan kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Dengan demikian, balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Tentunya dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan, kedua pelanggan, ketiga bisnis internal, keempat pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif balance scorecard. Terdapat 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan yang berkaitan erat dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Perusahaan harus mengelola dengan baik keuangannya agar terus stabil. Yang kedua, perspektif pelanggan yang berkaitan erat bagaimana perusahaan memberikan pelayanan terhadap pelanggan. Ketiga, perspektif bisnis internal yang digunakan suatu perusahaan untuk mengukur ukuran dan sinergi dalam setiap unit kerja. Yang terakhir, keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini menjelaskan pentingnya karyawan sebagai elemen di setiap perusahaan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah Aprilia. Fungsi balance scorecard. Yang pertama sebagai alat ukur perusahaan terhadap menjalankan visi dan misinya. Yang kedua, alat ukur kompetitif yang dimiliki suatu perusahaan.
Yang ketiga, panduan strategis untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Yang keempat, memberikan gambaran kepada setiap perusahaan terkait SWOT yang dimiliki perusahaan. Tahap-tahap implementasi balance scorecard. Yang pertama, visi dan misi yang jelas. Yang kedua, memiliki tujuan. Yang ketiga, peta strategi. Yang keempat, bobot. Yang kelima, sasaran strategi. Yang keenam, indikator kinerja utama suatu perusahaan. Yang ketujuh, program kerja atau strategis intisifes. Dan yang kedelapan, target. Ini lanjutannya, Aisyah. Gak metu lemot. Sudah keluar, Kak? Belum. Bacaan sih ae. Saya akan menyambung. Yang ke-9 yaitu realisasi, yang ke-10 yaitu skor, dan yang ke-11 adalah rekomendasi kebijakan organisasi atau RKO. Sebentar, lemot. Selanjutnya, keunggulan metode balance scorecard. Yang pertama, komprehensif. Balance scorecard memperluas yang dicakup dalam perencanaan strategis dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas dengan ketiga perspektif yang lain. Perluasan 4 perspektif menghasilkan manfaat, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan jangka panjang, serta memampukan perusahaan untuk memasukkan lingkungan yang kompleks. Yang kedua, koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi sangat penting untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan jangka panjang. Yang keempat, terukur. Keterukuran sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran strategi yang sulit diukur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Silakan, Dian. Contoh implementasi metode balance scorecard perusahaan adalah PT Bank Syariah, di mana merupakan bank umum yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, di mana sistem bunga dalam bank konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. PT Bank Syariah sebagai bank yang menerapkan syariah Islam mempunyai keunikan dalam struktur organisasinya, yaitu dengan adanya suatu badan yang pengawasi penerapan syariah Islam secara benar, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Contoh implementasi metode balance scorecard dalam visi misi Bank Syariah. Yang pertama, Bank Syariah terdepan yang paling utama di Indonesia. Kedua, pelaku perbankan yang dominan di pasar syariah. Yang ketiga, bank yang dikagumi di pasar nasional. Yang keempat,
menjadi bank syariah yang dikelola secara profesional dengan penekanan pada keunggulan manajemen, orientasi pasar, dan jiwa kewirausahaan. Yang kelima, menjadi model bagi pengelolaan bank Islam. Keenam, menjadi bank yang paling inovatif dalam kegiatan investasi. Contoh implementasi metode balance scorecard dalam perspektif keuangan. PT Bank Syariah sebagaimana perusahaan-perusahaan atau perbankan lainnya di Indonesia menggunakan tolak ukur kinerja keuangan dari rasio keuangan atau financial ratio, yaitu ROA, ROE, CAR, LDR, dan sebagainya. Tolak ukur yang dipergunakan harus selalu dilakukan update sesuai dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Hal tersebut untuk melihat seberapa besar pencapaian kinerja perusahaan atas tujuan-tujuan strategisnya, yaitu tolak ukur yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Contoh implementasi metode balance scorecard dalam perspektif nasabah. Tolak ukur yang tepat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi dalam perspektif nasabah adalah tingkat kepuasan nasabah atau customer satisfaction. Yang kedua, penguasaan pasar atau market share. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertahankan nasabah lama atau retensi nasabah atau customer retention. Yang keempat, kemampuan memperoleh nasabah baru atau akuisisi nasabah atau customer acquisition. Contoh implementasi metode balance scorecard dalam perspektif bisnis internal. Tolak ukur yang tepat untuk melihat sasaran strategis yang dicapai oleh bank syariah, yaitu sasaran strategis yang untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah akan layanan keuangan sehingga nasabah lama dapat dipertahankan dan nasabah baru dapat diperoleh yang pada akhirnya akan memperbesar pangsa pasar. Sudah. Selanjutnya adalah contoh implementasi metode balance sheet card. Bisa dilihat gambarnya. Di sini contoh implementasi metode balance sheet scorecard, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pertumbuhan dan pembelajaran yang dilakukan oleh Bank Syariah dengan melakukan 1. Peningkatan kompetensi pemasaran, 2. Peningkatan sikap kerjasama atau dalam hal pelayanan yang diberikan oleh nasabah, yang ketiga peningkatan kompetensi pelayanan, dan yang keempat peningkatan pengetahuan keterampilan. Bisa dilihat gambarnya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, ada yang bisa ditambahkan? Sudah, tak? Sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata atau perbuatan, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit. Singkaro.